Hey, what's up guys, welcome back to my channel again, Yon Coben Studio. Boom. Oke guys, sore ini kita akan membahas video tentang media China tidak takut pun dengan timnas Indonesia. Ini salah satu berita yang boleh dikatakan panas juga ya guys. Jadi di sini ada beberapa video tentang media China atau apa yang mereka katakan. Jadi jom sama-sama kita saksikan video tersebut. Stay tune. Oke guys, jadi tanpa perlu kita mengumasa lagi, jom sama-sama kita saksikan video tersebut dalam giliran 1, 2, dan 3. Media Cina, kejap stop video itu, kita baca dulu. Media Cina sebut timnas Indonesia ganas di kandang. Dalam tulisannya, 163 menggambarkan kehebatan timnas Indonesia setiap kali bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno sepanjang kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski Indonesia belum pernah mengalahkan Cina selama 68 tahun terakhir, lama juga guys. Mereka adalah naga kandang yang sesungguhnya di fase sekarang. Kecuali kekalahan 0-4 dari Jepang, mereka menang atau seri di sisa pertandingan mereka mengalahkan Arab Saudi dan seri dengan Australia. Tulis 163. Kekuatan mereka di kandang tidak boleh diremehkan. Oleh karena itu, bagi timnas sepak bola Cina sangat sulit menaklukkan Indonesia yang ganas di kandang sendiri. Bunyi tulisan di artikel itu. Asalkan bisa mengalahkan Indonesia dengan bantuan Jepang, timnas Cina akan mampu menyalip pada menit-menit terakhir, menang berturut-turut melawan Indonesia dan Bahrain, mengumpulkan 12 poin dan menembus 4 besar grup lolos ke babak selanjutnya. Oke, gitu maksudnya guys ya. Jadi kita akan terus ke video. Tapi jangan lupa guys ya, dengan pemain ke-12 untuk timnas Indonesia. Siapa pemain ke-12-nya? Supporter lah, supporter dan fans timnas Indonesia. Apabila dorang datang ke Stadion Gelora Bung Karno, itu adalah neraka untuk timnas Cina. Oke guys, kita sambung ke video seterusnya. Cindo gak ada keterikanan dengan Cina, Cindo. Emang walaupun kalau kita nampak Cindo banyak di Indonesia, tapi mereka tetap menyokong hidup mati mereka untuk Indonesia ya guys ya. I think that Indonesia in general is a sleeping giant, and that with these plans you definitely will be one of the giants, not sleeping but just a giant. Raksasa seutuhnya. Ini Erick Thohir ya. Ini yang Belanda dengan Indonesia ya guys ya. Indonesia adalah raksasa yang tertidur, yang orang bilangnya jangan untuk dibangunkan. Kalau bangun sudah bahaya. Tapi sekarang kalau kita lihat, timnas Indonesia sekarang memang lain daripada yang lain ya guys ya. Ja, ten eerste was de verrassing. Want Kejutan de beslissing heeft hij zelf genomen. En ik zag hem niet aankomen, heel eerlijk. Ik zag hem helemaal niet aankomen. Ini nggak, mama si Meselge. Ik had papa wel gebeld volgens mij. Ja, nou ja, goed, oké. Dan weet ik weer waar ik sta. Je had met hem overlegd. Hij wil jou verrassen. Dit is al heel lang geleden, dus ik weet niet meer hoe het precies gaat. Nou, jij belde samen met Fardy, dat weet ik nog. Ik kan me voorstellen, bij jou, bij jouw familie, Ja, extra. Ja. Hè? Ja, klopt. Dat is echt kippenvel. En heel emotioneel. Tapi ini video ini dari mana guys? YouTube kah? Aku nampak full ya guys. Mijn ouders zijn er niet meer. Maar dan denk je wel aan van, jee, pa en ma, als jullie dit nog hadden mee kunnen maken. Ja, hoe speciaal is dat? Kan hij het al meezingen? Ik kan het niet meezingen. En hij moet het straks meezingen, toch? Ja, hij kan je het al meezingen. Ja. We gaan het even checken, we hebben de beelden. Kijk, in het oosten wordt hij wel gewoon echt herkend en ja, daar moet ik Aku opletten. harus hati-hati dengan apa yang aku lakukan, tapi di Indonesia Daar kan di je best sana met een kamu bisa cukup berjalan satu pengaman. maar daar hebben ze wel heel veel respect. Tapi di Dus sana gewoon met respect naar je toe. En kan- kijk, ik ben zelf. lajunya dia punya Ik ben subtitle, wel sempat geweest in het baca. hotel. En dat is nog wel een paar treden Ini yang hoog, hari itu naik tuh. iets gekker als in Nederland. Ja, ten eerste. Media Cina lebih sulit hadapi Bahrain daripada Indonesia. Media lokal Cina Sohu menilaikan Cina lolos kini ada di tangan sendiri. Sohu memprediksi kemenangan dapat diraih di dua laga terakhir dengan pertandingan kontra Bahrain yang paling sulit ketimbang Indonesia. Orang pun mengakui ya guys ya.
Media Cina sangat percaya diri bisa kalahkan timnas Indonesia di Gelora Bung Karno. Media lokal China menyebut ulasan menarik jelang laga melawan timnas Indonesia pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka menilaikan tim Dragons untuk memetik kemenangan terbuka lebar. AFC membawa kabar baik bagi timnas Cina, yakni dua pemain utama Indonesia disko karena telah mengumpulkan 2 kartu kuning dan itu tentu menjadi keuntungan besar bagi Cina, tulis Sohu seperti dikutip pada Rabu. Oke. Tapi bagi aku lah kan guys, kalau ditanya kan, Cina tak boleh pandang remeh sebab banyak je pemain-pemain contoh macam yang tak main kan goalkeeper Martin Pais sama siapa nih? Marcelino kah? Ada juga ada di situ Emil Laudero boleh menggantikan Martin Pais. Emil Laudero pun power kan. Kalau daripada segi dia punya pengalaman memang amat luas kan. Lepas tu Emil dan Joey pun power juga. Jadi Cina tidak boleh pandang rendah dengan timnas Indonesia pada kali ini disebabkan timnas punya player yang sekarang ni mempunyai pengalaman yang lebih, terutamanya main di klub-klub Eropah. Dan lupa juga kapten untuk timnas Indonesia, Jet Itzes. Itu paling padu sekarang guys ya. Media Cina, peluang kalahkan Indonesia lebih besar daripada Bahrain. Yakin guys ya. Matilah kamu. Oleh Romeni. Oleh Romeni. Gila, yakin orangnya guys boleh kalah kan. Nanti terbantai kamu tuh guys ya. Kalau kita lihat pergi stadium utama Gelora Bung Karno berkicap memang. Media Cina 163 takut Pascal Struijk perkuat Indonesia saat lawan China. Pandai orang takut guys. Belum ditambah Jaden. Siapa Jaden ya? Siapa Jaden guys? Aku tuh baca satu komen nih. Jaden Sancho. Jaden Sancho kah? Dia bilang Jaden Sancho nih. Atau Jaden Rania tuh. Inilah prediksi line up timnas Indonesia versus China. Prediksi ya. Mari kita lihat. Goalkeeper Emil Laudero. Center Emil back, Laudero, Jay Itzes. Left center back, Justin Hubner. Right center back, Maes Hilgers. Left winger, Calvin Verdonk. Right winger, Kevin Dix. Center midfielder, Tom Hay. Defensive midfielder, Joey Pelupessy. Left forward, Stefano Lillipali. Right forward, Eliano Reinders. Center forward, Ole Romeni. Oh gila, tengok dorang punya prediction line up lah. Di sini kalau kita nampak daripada keeper disebabkan Martin Pais tidak dapat main, jadi Emil Laudero akan menggantikan. Dan kalau kita lihat Emil Laudero punya prestasi di luar pun memang amat memberangsangkan. Jadi memang tidak perlu dihiraukan lagi ataupun tidak perlu diragukan lagi Emil Laudero ni. Di sini untuk defender ada left center back Hubner, center backnya Itzes dan right center back Hilgers. So gandingan ketiga ni memang best jugalah sebab Justin Hubner kan nama penuh ni. Justin Hubner ni aku boleh katakan Sergio Ramos untuk Indonesia lah. Sebab kalau diperhatikan gameplay daripada Justin Hubner ni pun memang brutal. Macam Sergio Ramos main. Jay Itzes ni pula memang sekarang nama yang tengah naik dan di bursa transfer market untuk player-player pun memang harganya pun makin naik. Dan Maes Hilgers ni permainannya untuk defending aku cakap memang cukup baik ya guys. Tapi mungkin kurang fit atau apakah sebab dia selalu cedera. Tapi kalau dia cedera kan guys, tolong jangan menghujat dia. Sebab kau di posisi defender ni amat susah ya. Sebab kau akan mengeluarkan semuanya untuk tidak tembus pergi goalkeeper ni. Okey, di sini ada Calvin Verdonk, Tom Hay, Pelupessy, Dix. So untuk dia punya midfielder pula memang okey sudah. Verdonk aku boleh katakan kalau Verdonk ni aku nampak macam Carvajal.
Carvajal kecil-kecil gitu, bercambang-cambang, rambut-rambut lebih sama Carvajal lah. Carvajal gameplay sudah kita nampak pun, Kevin Dix, Tom Hay, Pelupesi aku tak pernah nampak lah guys, Pelupesi. Tapi yang 3 nih bukan tak pernah nampak, aku iyalah belum pernah nampak lagi gameplay Pelupesi. Dan Lili Pali pun aku belum pernah nampak. Eliano sama Romeni. Posisi orang pakai di sini 3-4-3 guys ya, untuk menentang timnas China nanti. So bagi aku striker Romeni memang striker yang dia masih muda, tapi dia punya serangan memang tajam ya guys ya, memang tajam. Patrick Kluivert resmi mengumumkan daftar 32 pemain yang dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan jelang laga penting kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan China dan Jepang. Ada kejutan dalam daftar Garuda Calling ini. Salah satu andalan di lini serang Garuda, Ragnar Oratmangun, tidak dipanggil karena sakit. Sebaliknya, Kluivert memasukkan nama penyerang veteran Stefano Lillipali. Striker 35 tahun itu terakhir kali memperkuat timnas Indonesia saat menghadapi Burundi pada 2023 silam. Sejauh ini Lillipali sudah tampil sebanyak 30 kali bersama skuad Garuda Calling yang hebat nih. 3 gol. Sementara bek kanan Asnawi Mangku Alam kembali masuk skuad setelah absen di laga lawan Australia dan Bahrain. Penampilan dipanggil balik Thailand menjadi alasan Kluivert kembali memanggilnya ke skuad Garuda. Asnawi masuk balik. Kompetisi Liga 1 tak lepas dari pantauan Patrick Kluivert. Selain Stefano Lillipali, nama-nama kenapa begini Syah? Septian Bagaskara hingga Sayuri Bersaud 26 atau setidaknya memastikan lawan melawan China kenapa dan ada video? Diharapkan timnas Garuda mampu menambah perbendaharaan gol, mengingat agresivitas gol juga akan menentukan persaingan untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 atau setidaknya memastikan tempat di babak keempat kualifikasi. Demi menjaga kebugaran fisik dan melatih individu, sejumlah pemain timnas yang menuntaskan kompetisi bersama klubnya tetap berlatih mandiri. Oleh Romeni, oleh Romeni hingga Shen Patinama. Shen gini, si Shen nggak macam Mesilga pula. Klasemen grup C di babak ketiga kualifikasi. Asal ada videonya sih. Jika mampu mempertahankan posisinya, Garuda akan lolos ke babak keempat kualifikasi. Tim Liputan Metro TV. Apa nih, kami juga ingin daripada China football fans, kami juga ingin dibuatkan koreografi naga. Kemarin koreografi Godzilla sangat menawan, sangat kami apresiasi bila dibuatkan koreografi naga. Supporter Indonesia memang terbaik dalam kreativitas koreografi. Betul guys ya. Aku pun nampak yang Godzilla tuh time menentang Jepang. Aku cakap, woi ini padu ya. Yang lawan Bahrain tuh lagi lah padu Garuda. Oke guys, jadi sampai situ share reaction aku tentang timnas Indonesia nih, yang media Cina tidak takut kononnya, tapi takut-takut juga kalau aku tengok. Kan daripada kesebelasan utama tadi yang kita lihat tuh, untuk aku sendiri memang layak untuk kesebelasan utama tuh diturunkan, disebabkan yang turun tuh mempunyai pengalaman yang luas. Kan terutamanya untuk back dorang, untuk defending memang ada Mesilges, ada Justin Hubner, ada Jaitses. 3 back tu memang aku boleh katakan back yang sungguh tangguh lah, sebab pengalaman mereka memang sudah sungguh luas. Lagi dikuatkan dengan nomor striker ada oleh Romeni dengan siapa tadi satu nama itu, bapak aku lupa sudah. Tapi yang paling aku ingat di situ Jaitses, Mesilge, Kelvin Verdong, oleh Romeni, siapa lagi ya guys, Shen, Kevin Dix. Itulah antara yang aku minat, yang selalu disebut-sebutkan, jadi teringat-ingat terus lah. Tapi apapun, aku doakan yang terbaik untuk timnas Indonesia apabila menentang nanti timnas China. Memang perlawanan yang ditunggu-tunggu juga, disebabkan ada satu masalah ataupun yalah gitu kan yang telah terjadi di masa melawan China tuh, dan mungkin akan dibalas di Stadium Utama Gelora Bung Karno. Jadi kita doakan yang terbaik untuk semuanya guys ya. Oke guys, jadi sampai situ share reaction aku, dan see you in the next video.